Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Bu Sufi yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya di kesempatan malam hari ini, Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk sama-sama kembali menyegarkan ilmu-ilmu kita menghadapi menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan disegarkan dan dikuatkan kembali. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini bisa lebih baik dari tahun kemarin. Ya, selawat dan salam semoga tetap tercurah pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, orang-orang yang kita cintai, senantiasa diberikan syafaat nanti di yaumul kiamah dan diakui menjadi salah satu umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah ini adalah kali kedua untuk kajian fikih Ramadan bersama Ustazah Yusuf Hidayatiningsih. Insya Allah nanti tetap direkam ya, ini juga sudah direkam, kemarin sudah direkam. Dan insya Allah nanti kita akan kumpulkan dan Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk melihat secara utuh karena kesibukan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin nanti bisa menyimak ulang ya. Mudah-mudahan materinya utuh, bisa disimak dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan saja nanti disampaikan di kolom chat ya sehingga kalaupun tidak terjawab pada kesempatan Zoom meeting ini nanti bisa dijawab oleh Bu Sufi apakah nanti secara langsung atau melalui konten-konten boleh di IG atau di TikTok atau mungkin di yang lainnya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua. Nah, selain itu, mohon izin nanti di selain pertanyaan-pertanyaan, nanti dari tim panitia Masjid Seribu Berkah, insya Allah nanti juga akan membuatkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dalam bentuk kuisis mungkin ya, tapi tidak di sekarang ya. Mungkin nanti kami sampaikan di grup aja. Paling tidak untuk menyegarkan, mengingatkan kira-kira materi-materi apa saja yang sudah disampaikan oleh Ustazah Sufi. Dan sekaligus nanti juga bisa diberikan ya ke keluarga. Sekaligus untuk mengetes nih pemahaman kita tentang fikih-fikih Ramadan. Seperti itu kurang lebih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami sampaikan selamat bergabung, jazakumullah khair yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan berikan ilmu yang bermanfaat dan memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan di kesempatan malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan kepada Ustazah Sufi Jatiningsih untuk memulai dari fikih Ramadan di kali kedua ini. Silahkan Bu Sufi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li Waalaikumsalam sadri wa yassir li warahmatullahi amri wabarakatuh. min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Alhamdulillah, ibu rahmatullah. Bapak-bapaknya ada berapa? Bapak rahmatullah. Saya sih berusutan di sebelahnya ada suaminya insya Allah ya. Baik, kita lanjut talim kita berharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ini sebagai ikhtisaban kita menghadapi bulan Ramadan. Ini bagian dari penguatan iman kita menghadapi bulan Ramadan. Ini kita tunjukkan sebagai keseriusan dan kebahagiaan kita menyambut bulan Ramadan dan semoga menjadi saksi sehingga Allah melihat kesungguhan kita dan Allah menjadikan kita bagian dari para aid wal qaid insyaallah. Baik, sampai di bahasan kedua. Jadi untuk yang baru bergabung, saya terlebih dahulu disclaimer dulu bahwa saya bukan seorang ahli fikih, bukan juga ustazah. Ustazah itu sebuah doa. Aslinya nama saya bukan ustazah, nama saya Elisufi. Yang saya sampaikan hari ini juga kemarin dan sampai 8 hari pertemuan ke depan adalah kita niatkan belajar bersama. Kebetulan bismillah saya mendapatkan rezeki sebelum Ramadan itu sebuah buku yang menurut saya sangat bagus, yaitu buku fikihnya Imam Syafi'i dan salah satunya adalah bahasan tentang Ramadan.
Kemarin kita sudah berbicara tentang dan Ramadan, saum, kemudian sejarah dan seterusnya. Kita sekarang masuk ke syarat-syarat saum, wabil saum Ramadan. Kemarin kita juga sudah bahas apakah Ramadan itu boleh disebut Ramadan aja atau harus dengan bulan nama bulan Ramadan. Ternyata Imam Syafi'i mengatakan tidak makruh hukumnya karena ada yang mengatakan makruh juga kalau kita menyebutkan Ramadan itu hanya dengan Ramadan tidak memakai bulan. Kemarin juga kita sudah bicara tentang hikmah Ramadan, baik hikmah secara akidah, hikmah secara tarbiyah, hikmah secara sosial, maupun hikmah secara kesehatan. Kemarin kita sudah bahas sampai situ. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya akan menyampaikan tentang syarat-syarat saum menurut Imam Syafi'i. Sekali lagi yang harus kita pahami adalah yang saya sampaikan adalah mazhab Imam Syafi'i. Mungkin nggak berbeda dengan yang lain, dengan mazhab yang sangat mungkin. Karena fikih itu adalah salah satu aspek yang hampir 90% itu khilaf. Sedikit sekali di dalam masalah fikih yang itu tuh mutawatir. Berbeda dengan tafsir ya. Kalau fikih itu sangat khilaf ya. Sehingga pentingnya kita belajar fikih untuk mengetahui perbedaan pendapat dari setiap mazhab itu bukan untuk membentur-benturkan, bukan untuk membanding-bandingkan, tapi kita akan mempunyai khasanah, mempunyai wawasan yang luas, berimbang, sehingga ketika kita memilih fikih pilihan kita, kita akan memilihnya dengan bijaksana, dan ketika kita melihat orang lain yang mazhabnya berbeda dengan kita, itu juga akan mempunyai kebijaksanaan yang lebih santun lah gitu ya. Sehingga tidak berpikir bahwa cuman dia yang benar, cuman pendapat dia yang benar, tapi berpikir bahwa menurut saya benar dan boleh jadi orang lain benar. Tidak berpikir bahwa fikih itu berbicaranya hitam putih atau berbicara hanya satu kebenaran. Sedikit sekali. Jadi saya disclaimer dulu ya. Yang saya sampaikan adalah fikih saum mazhab Imam Syafi'i. Tadinya tuh saya mempersiapkan Ramadan tuh ingin mempelajari fikih antar mazhab, gitu ya, ingin tahu apa sih bedanya mazhab ini mazhab ini. Tapi ya qadarullah oleh Allah disiapkannya, ternyata malah saya cari-cari bukunya, malah dapatnya buku mazhab Imam Syafi'i. Semoga bermanfaat insyaallah. Syarat-syarat puasa apa yang dimaksud dengan syarat? Syarat itu apa yang tiadanya menjadi penghalang keberadaan sebuah kewajiban, atau apa yang ada pada seseorang sehingga dia terkena kewajiban itu syarat. Apa saja yang menjadi syarat-syarat saum itu? Hanya ada dua macam syarat. Syarat wajib puasa sama syarat sah puasa. Jadi kalau syarat wajib itu apa yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia wajib berpuasa. Itu syarat wajib. Kalau syarat sah adalah apa yang harus ada, tata cara seperti apa puasa itu, bagaimana menunaikannya sehingga puasa itu disebut sah. Paham ya? Jadi ada dua, ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Apakah sah puasa Ramadan? Kalau dilakukannya di tanggal 28 Sya'ban, berarti nggak salah. Nah, itu nggak sah. Itu syarat sahnya. Kalau syarat wajib, siapa sih yang wajib puasa itu? Orang yang sudah memenuhi kriteria apa sih yang dia wajib puasa itu? Ya. Baik. Di sini Imam Syafi'i menyebutkan bahwa syarat wajib puasa itu di dalam kitab ini yang pertama adalah dia seorang muslim. Ketika seseorang itu sudah bersyahadat, hatta di tengah-tengah misalnya hari pertama Ramadan tapi dia syahadatnya jam 12 misalnya gitu ya, maka dia harus langsung puasa.
Tapi ke ikrar syahadat seseorang ketika dia bersyahadat lalu datang bulan Ramadan, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengkodok tahun-tahun sebelumnya ketika dia masih kafir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, katakanlah kepada orang-orang yang kafir, yaitu pada saat itu Abu Sofyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Surat Al-Anfal ayat 38. Jadi, jika mereka masuk, sudah yang lalu-lalunya sudah diampuni. Jika mereka diwajibkan mengkodok, wah bisa kabur tuh ya maksudnya bro. Begitu masuk harus mengkodok sebelumnya bisa bisa kabur. Jadi itu agama Islam ya, syarat wajib puasa. Kemarin kita bahas kenapa di surat Al-Baqarah ayat 183 itu seruannya bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Padahal yang wajib puasa itu salah satunya adalah orang muslim. Kemarin kita sudah bahas ya. Yang baru masuk kali ini nanti insya Allah kita share link rekamannya ya insya Allah. Bismillah. Adapun orang yang murtad, ia tidak dituntut untuk melaksanakan puasa pada waktu murtadnya. Juga tidak dituntut pada masa-masa ketika ia diminta untuk bertobat. Jadi kalau misalnya dia murtad, kemudian dia bertobat, maka ketika dia bertobat, dia tidak dituntut untuk mengkodok puasanya ketika dia murtad. Maka kalaupun dia berpuasa, dia tidak sah puasa karena dia sudah murtad. Akan tetapi dia masih diwajibkan berpuasa dan beban kewajiban itu tetap ada di pundaknya ketika saat dia sudah bertobat. Jika ia kembali masuk Islam, maka dia wajib mengkodok puasanya. Karena keislamannya itu dia wajib melaksanakannya. Jadi beban kodok itu baru ketika dia sudah masuk Islam lagi. Syarat yang kedua, syarat wajib itu adalah balik. Balik itu di dalam Islam batas mukallafnya seseorang terbebani secara hukum, semua hukum syariat. Begitu seseorang balik, maka hukum syariat itu terkena kepada dia kewajiban. Apa baliknya seorang perempuan? Baliknya seorang perempuan itu adalah haid. Kalau dia tidak haid terus gitu, maka batasannya adalah usia 15 tahun. Laki-laki apa batasan baliknya? Ihtilam atau mimpi basah kalau kata orang Indonesia ya. Batasnya itu adalah ihtilam. Kalau dia tidak ihtilam terus, maka laki-laki itu batasnya usia 17, di pendapat lain ada 18 tahun. Itu balik. Maka puasa tidak diwajibkan kecuali kepada orang yang balik seperti hukum-hukum syariat yang lain. Jadi semua pembebanan syariat itu hanya dibebankan kepada orang yang balik. Anak yang belum balik, dia belum dibebankan syariat. Pena diangkat, maksudnya pena diangkat itu syariat itu tidak terkena kepada 3 orang, yaitu anak kecil hingga dia balik, orang yang tidur hingga dia bangun dari tidurnya, dan orang yang gila hingga ia sembuh dari penyakit. Pena diangkat tuh artinya tidak dicatat gitu apa yang dia lakukan gitu. Makna pena diangkat pada hadis ini adalah tidak adanya kewajiban untuk melaksanakan suatu hukum, bukan berarti pena diangkat setelah pena itu diletakkan. Akan tetapi seorang anak kecil disuruh untuk mengerjakan puasa di usia 7 tahun ketika dia sudah memiliki kemampuan. Kemarin saya baca referensi apa ya. Jadi ada pendapat para ulama tentang saum itu. Anak kecil itu usia yang belum balik itu untuk saum itu tidak ada ketentuan khusus. Tidak seperti halnya sholat. Kalau sholat kan ini ya apa namanya definitif banget gitu kan. Ajari anakmu. Pertama ayatnya wa'mur ahlaka bisolat. Ajari keluargamu untuk sholat. Wastabir alaiha dan bersabarlah kamu sesabar-sabarnya dalam mengajarkan sholat itu. Itu perintahnya. Nah, tidak ada ayat sependek pengetahuan saya, tidak ada ayat yang senada dengan itu untuk saum. Wa'mur ahlaka bisyam, nggak ada.
atau wa'mur ahlaka bil hajj, bil zakat, bil jihad kan. Tapi salat itu ketentuannya clear. Pertama itu perintah. Yang kedua adalah hadis Rasul, ajari anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Hadis berikutnya adalah boleh memberikan pukulan kepada telapak kaki anak-anak yang sudah diajarkan sejak 7 tahun tadi, ketika pada usia 10 tahun mereka belum mau sholat. Nah, para ulama kemudian mengkiaskan ketentuan mengajarkan saum kepada anak yang belum balik itu pada perintah sholat. Jadi pada perintah sholat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa eh, anak kecil yang belum balik, tapi dia sudah terbukti 3 hari berturut-turut dia saum dan tidak ada kepayahan padanya, maka dia sudah memiliki kemampuan fisik, dia sudah istitoah, tapi tetap dia belum taklif, belum mukallaf. Karena kan nanti syarat itu semai muslim balik, dia juga memiliki kemampuan. Dia bisa jadi sudah badannya tuh sudah memiliki kemampuan untuk sholat. Kenapa 3 hari? Ya mungkin itu batas pembuktian fisik ya bahwa tidak ada masalah ketika dia saum. Sebagian ulama mengatakan sunnah hukumnya bagi si anak itu, kalau dia sudah dalam keadaan fisiknya mampu, maka dia berpuasa. Pahala bagi orang tuanya. Nah, bagaimana teknik dan lain sebagainya, ketentuan fikih-fikihnya itu saya sudah membuat satu rangkaian materi tentang bagaimana membuat anak berbahagia dengan bulan Ramadan. Insya Allah nanti akan saya kupas tanggal 23 kalau tidak salah. Iya, tanggal 23 saya akan live Zoom bersama rekan saya dari organisasi LIM. Jadi hari ini saya bersama PKB, nanti tanggal 23 saya bersama Good Circle, tanggal berapa lagi saya bersama Salimah, saya temennya banyak. Alhamdulillah. Tanggal 23 nanti insya Allah saya akan membahas fikih saum dan pendekatan psikologis mendidik saum pada anak kecil. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi seorang anak itu bisa mulai diajarkan dari usia 7 tahun, dan kalau usianya mencapai 10 tahun dia boleh diberikan sebuah penguatan lah ya gitu, bukan hukuman ya. Kalau hukuman itu kan kalau atas kesalahan dia gitu kan, kalau itu kan belum bukan. Para ulama ada satu hadis Ar-Rubai ya yang paling terkenal itu tentang hadis bagaimana anak-anak itu diajarkan saum, itu di saum sunnah Muharram. Di hadisnya itu ketika 10 Muharram itu Rasulullah SAW melihat orang Madinah itu pada saum. Kemudian beliau bertanya, ini saum apa kalian? Sebentar, jangan ada iklan. Aruba itu kemudian membawa anak-anaknya. Akhirnya ketika kata Rasul, kalau orang-orang Bani Israel itu saum di tanggal 10 Muharram, lalu ketika ditanya itu, kalian saum karena apa sih? Lalu kata mereka, ini teh hari ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun. Makanya kita berpuasa. Lalu kata Rasul, kalau gitu mah tuh saya tuh lebih lebih pas untuk puasa gitu kan, karena Nabi Musa juga adalah uh, Nabi Rasul yang diyakini juga oleh Islam. Akhirnya siang hari itu Rasul mencontohkan kepada umatnya untuk saum. Nah, di antara sahabat itu ada yang sedang bermain dengan anak-anak kecil, lalu mereka mengatakan, kami ketika anak kami mengeluh lapar, kami ajak mereka bermain menggunakan tapas, mereka bikin, mungkin kalau dalam bayangan saya sekarang mau bikin boneka gitu ya. Kami ajak main mereka di mesin-mesin sampai mereka lupa bahwa mereka tuh lapar. Nah itu aja tuh hadis yang paling terkenal. Jika ia dewasa dan ia tidak berpuasa sebelum dewasa,
ia tidak wajib mengkodok puasa yang ditinggalkannya. Jadi kalaupun dia tidak berpuasa, maka ketika dia belum dewasa maka dia tidak wajib mengkodok. Jadi kalau kata anak saya mah, kalau waktu belum balik mau buka buka aja deh, biarin, yang penting Allah nggak marah sama kita, biarin si ibu mah marah juga. Allah aja nggak maksa, ibu nggak boleh paksa. Jadi ada teknik kan kalau sama anak kecil ya. Jadi itu apa namanya, dia harus dalam keadaan balik. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Jadi kalau dia sudah memenuhi satu wajib puasa, yaitu adalah berakal sehat, tidak gila, tidak pikun. Berakal sehat adalah syarat diwajibkannya puasa. Oleh karena itu, tidak wajib berpuasa bagi orang yang akalnya tidak sehat atau orang gila. Orang gila tidak diwajibkan puasa selama ia gila sampai dia sembuh, sadar. Jadi selama, kalau misalnya dia 30 hari bulan Ramadan, 20 harinya gila. Di hari ke-21 dia waras, ini maka wajibnya di hari ke-21 itu. Itu aja. Orang gila tidak diwajibkan puasa selama ia gila, sebagaimana tidak diwajibkan anak kecil sampai dia balik. Orang yang akalnya hilang karena gila tidak diwajibkan berpuasa. Hal tersebut didasarkan pada hadis yang sudah disebutkan di atas ya, tadi yang pernah diangkat. Bila orang gila itu sembuh, baik sembuhnya setelah Ramadan maupun masih bulan Ramadan, ia tidak wajib mengkodok yang ditinggalkannya ketika dia gila. Karena kalau orang gila kan tidak takut, tidak mukallaf. Adapun orang yang akalnya hilang karena pingsan, ya bukan karena gila gitu ya, ia tidak wajib melaksanakan puasa ketika pingsan. Dia ialah yang pingsan, gimana ya, karena itu tidak sah. Jika ia sadar, maka ia wajib mengkodoknya. Karena kalau hilang kesadarannya karena pingsan, bukan karena dia gila sehingga dia tidak taklis, kan gitu ya. Pingsan di sini dinilai sebagai penyakit. Allah berfirman di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 184. "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Berbeda dengan gila, orang yang pingsan diwajibkan mengkodok puasanya. Hal ini ditetapkan baik pada orang yang pingsannya sepanjang bulan Ramadan, ada ya yang begitu. Jadi ada yang karena satu penyakit gitu, orang itu hilang kesadaran gitu, ada yang seperti itu. Maupun hanya sebagian, dalam hal kewajiban mengkodok orang pingsan disamakan dengan orang yang sakit. Insya Allah ya, makanya saya bilang kemarin tuh, kita belajar fikih itu, walaupun ini kan saya cuma membacakan, kemudian ya apa namanya, mensinkronize gitu dengan yang pernah kita dapatkan. Tapi membaca secara lebih rinci dari sebuah pemahaman itu memang membuat kita tuh punya punya alur berpikir gitu ya. Kita jadi paham, oh Imam Syafi'i itu kenapa berpikirnya seperti ini, ternyata di ajaran ini, di ajaran ini dia berpikir seperti ini. Apabila orang kafir masuk Islam di siang hari bulan Ramadan atau orang gila sembuh di siang hari Ramadan, demikian juga apabila anak kecil balik dan mereka tidak berpuasa sebelumnya, dianjurkan bagi mereka untuk menahan diri dari makan minum di hari itu. Misalnya anak ini belum haid, tiba-tiba jam 12 siang dia haid gitu. Maka sisanya sampai maghrib itu dia harus menahan diri dari makan dan minum untuk menghormati Ramadan. Namun itu bukan suatu keharusan ataupun kewajiban. Kayak orang yang ini ya, kalau misalnya kita saum nih, kita saum. Terus tiba-tiba di siang hari kita haid gitu. Maka itu baiknya tuh kita tetap menahan menahan makan dan minum walaupun tidak niat puasa untuk menghormati yang lain. Bukan berarti ketika kita tidak puasa tuh ayo we bebas itu mak 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 cacamuilan. Aduh gawat ini. Ini jamaah dari mana aja Pak Nurdin? Keluar nih bahasa Sundanya Bu Suti. Aduh maaf ya.
Itu ya. Namun itu bukan suatu keharusan, hanya untuk menghormati. Demikian karena gila adalah uzur. Kafir memang bukan uzur, tetapi ketika ia masuk Islam, misalnya seperti saya tadi bilang, dia masuk Islamnya misalnya di waktu asar gitu, maka dari asar sampai maghrib sebaiknya dia menahan diri dari makan dan minum. Oleh karena itu, pada 3 orang ini tidak diwajibkan mengkodok puasa hari itu. Jadi misalnya ketika hari itu dia haid, siangnya haid, pada sebelumnya belum balik gitu, maka yang hari itu tidak ada kewajiban mengkodok kalau di hari berikutnya. Mereka tidak mendapati waktu yang memungkinkan untuk diwajibkan puasa penuh karena malam harinya mereka belum sempurna. Misalnya orang waktu sahurnya dia belum balik atau misalnya waktu sahur sampai siangnya dia belum masuk Islam gitu. Dia masih kafir gitu. Apabila seorang anak berpuasa dan di siang harinya dia balik, maka ia wajib. Nah itu ya tadi saya sebutkan. Kemudian syarat berikutnya adalah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau orang haid dan orang nifas, maka dia tidak wajib berpuasa. Dapat pahalanya nggak, Bu Sufi? Ini biasa gitu ya. Pertanyaannya tuh, rugi dong kalau nggak puasa. Taatnya kita pada syariat Allah. Ketika seorang perempuan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena taat kepada syariat Allah bahwa orang haid dan orang nifas itu tidak wajib berpuasa, lalu dia tidak berpuasa, maka ketaatan itu dapat pahala dari sisi Allah. Makanya saya suka bilang ini. Kalau apa namanya seorang perempuan haid misalnya 7 hari gitu ya di bulan Ramadan, orang kan berpikirnya itu banget ya nggak puasa 7 hari. Kalau dalam hitungan saya, semoga Allah mengampuni kalau saya salah. Kalau dalam hitungan saya, justru kalau ada perempuan haid 7 hari, maka dia memungkinkan mendapatkan pahala saum Ramadan sebanyak 37 hari. Dari mana Bu Sufi angkat 37 itu? Yang 7 hari, kan 23 harinya dia saum. 7 harinya dia haid. Tapi kalau haid itu kemudian dia tidak saum karena taat kepada Allah, atau apalagi kalau dia ihtisaban, dia rancang gimana caranya supaya selama dia haid dia dapat pahala saum dari orang lain. Dengan cara apa? Kata Rasul, kasih dia makan. Kasih orang yang berbuka itu makan, maka kita akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dari orang. Maka selama 7 hari tidak saum itu, kita bisa mendapatkan pahala taat kepada Allah. Kalau diikuti dengan yang tadi memberi makan, dia dapat pahala orang yang tahu. Nanti di luar Ramadan dia kodok yang 7 hari dapat pahala. Nah, jadi alangkah indahnya dan alangkah nikmatnya jadi perempuan dalam Islam. Jadi jangan sekali-kali kalau kita lagi haid tuh, ya haid, apalagi haidnya jam 5:30 gitu. Ada yang suka gitu, tinggal 10 menit lagi gitu ya, haid gitu. Suka, gitu. Nggak boleh. Kalau kita haid, maka bacaannya apa, Bu? Alhamdulillahi ala kulli syai'. Segala puji bagi Allah atas segala ketentuan Allah. Alhamdulillah, Allah izinkan kotoran itu keluar dari tubuh kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan kita untuk tetap bisa mendapatkan pahala saum Ramadan dengan mengkodoknya di hari lain. Alhamdulillah, Allah masih memberikan peluang kita mendapatkan pahala saum Ramadan walaupun kita tidak saum, dengan taat kepada Allah, dengan memberi makan orang yang saum. Nah, Masya Allah ya. Jadi tidak wajib. Suci dari haid dan nifas di sepanjang hari di bulan Ramadan merupakan syarat diwajibkan puasa. Oleh karena itu perempuan yang haid dan nifas tidak diwajibkan puasa karena puasanya tidak sah. Jadi nggak boleh memaksakan diri. Ada saya mah solehah, Bu Sufi, saya mah mau puasa aja. Ada lagi haid juga, nggak boleh. Itu bukan dapat pahala, malah dapat dosa kan gitu. Jika haid dan nifasnya selesai, maka keduanya wajib mengkodoknya. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha,
Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah, ini nanti ya bab sholat. Karena sholat juga ada yang tetap mengkodok, tapi pengertiannya apa sih mengkodok sholat itu yang mana aja yang double kodok itu nanti bahasannya, Bu. Ucapan Aisyah radhiyallahu anha kami diperintahkan maknanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami kaum perempuan untuk mengkodok puasa yang ditinggalkan pada hari-hari bulan Ramadan karena haid dan nifas. Ketika disebutkan seperti ini, maka itu jatuhnya jadi kewajiban. Dengan demikian perempuan haid diwajibkan mengkodok puasa. Ya. Ini tidak apa udah mutawatir lah ya. Ulama tidak berbeda pendapat. Hal ini menjadi kias bagi perempuan-perempuan yang nifas karena nifas itu termasuk dengan haid. Jadi yang nifas juga seperti itu. Nifas yang seperti apa Bu Sufi? Nifas itu adalah ketika keluar darah atau cairan sebagai penghantar kelahiran. Jadi kalau misalnya di minggu keempat, di minggu ke-8, keluar darah, keluar flek, kata dokter ini mah flek. Itu berarti masuknya penyakit istihadah, bukan pengantar kelahiran. Jadi kalau nifas itu kalau ada yang keluar mengiringi atau mengikuti, mengawali atau mengikuti setelah kelahiran. Itu namanya adalah nifas. An-Nawawi radhiyallahu an mengatakan kewajiban mengkodok puasa bagi perempuan yang haid dan nifas adalah kewajiban dengan perintah yang baru, bukan kewajiban yang dilimpahkan kepada perempuan itu haid dan nifas. Jadi gini, apa namanya? Dulunya gitu ya. Dulunya tuh orang kalau mau puasa ya puasa, kalau nggak mau puasa udah di fidyah aja dulunya. Jadi apabila perempuan yang haid dan nifas itu suci di siang hari Ramadan, ia dianjurkan bukan diwajibkan untuk tidak makan dan tidak minum untuk menghormati bulan Ramadan. Itu yang tadi saya bilang kalau misalnya tiba-tiba pas mau sholat zuhur, kok haid, udah dia batalin niat membatalkan. Batal tuh kan kalau dia niat udah batal batal. Kalau dia mau menggenapinya menyempurnakannya dengan minum barang seteguk itu habis itu menahan minum dan dianjurkan, bukan wajib tapi dianjurkan. Perempuan yang haid dan nifas diharamkan berpuasa. Nah, tadi yang saya bilang. Jadi jangan sok solehah gitu ya. Lagi haid, lagi nifas, saya udah solehah, mau puasa aja gitu. Gak boleh. Diharamkan pula menahan makan dan minum dengan niat puasa gitu, nggak boleh ya. Namun bila ia tidak makan dan minum tanpa niat berpuasa, hanya menghormati orang yang puasa, menghormati bulan Ramadan, maka ia tidak berdosa. Jadi Muslim kemudian berakal sehat atau waras, tidak gila, kemudian balik, yang keempat suci dari nifas dan haid. Yang kelima, syarat seseorang itu baru dikatakan wajib puasa adalah istitoah. Dia memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan fisik ya. Jika seseorang tidak mampu berpuasa, ia tidak diwajibkan berpuasa. Karena di ayat 185 itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Seperti orang yang sudah berusia lanjut sama sekali tidak mampu berpuasa atau jika dipaksakan berpuasa akan sangat memberatkannya. Begitu juga tidak wajib berpuasa orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Dia belum terlalu tua gitu ya, masih muda, tapi dia punya penyakit yang sangat berat, yang sangat parah gitu, sehingga tidak ada harapan setelah bulan Ramadan pun dia akan mempunyai kemampuan untuk berpuasa, untuk mengkodoknya, maka itu wajib fidyah. Sebab puasa adalah kewajiban yang dilimpahkan kepada orang-orang yang mampu melaksanakannya dan diwajibkan membayar fidyah bagi yang tidak mampu melaksanakannya sebagaimana disebut dalam Al-Baqarah 184 wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Maka bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, kan tadi ya salah satu apa ini saum itu harus punya istiqomah. Dia harus memang kondisi mampu, tidak memadorotkan dirinya, gitu ya. Kemudian di surat Al-Hajj, dan dia Allah tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama. Jadi sama sekali tidak untuk membebani. Makanya kenapa kemudian ada rukhsah di ayat 185, ketika Allah menyebutkan rukhsah tentang fidyah, kemudian tentang qadha, lalu Allah menegaskan kalau yang sakit, kalau yang safar, kalau yang lemah, ada kodo, ada fidyah, tapi Allah tetap mengatakan antasumu khairul lakum, tapi saum itu tetap yang terbaik buat kamu. Eh, itu diikuti di ujung ayatnya la'allakum tashkurun. Jadi adanya apa rusuh di dalam ibadah saum yang kemarin saya jelaskan, seberapa kewajibannya itu bisa dilihat dari penggunaan kata kutiba. Apa kemarin kata kutiba tuh? Kutiba itu artinya menulis, dituliskan. Tapi kenapa diterjemahkan itu diwajibkan? Gitu. Itu menunjukkan bahwa kewajiban itu amat sangat. Gitu. Tapi walaupun kewajiban itu amat sangat, begitu apa namanya mutlaknya itu kewajiban itu, Allah tetap memberikan rukhsah. Maka di ujung ayatnya la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur dengan ketentuan saum yang pahalanya unlimited, pahalanya buat kita, kita yang diuntungkan, kita yang dibuat sehat, dan seterusnya. Tapi Allah tetap memberikan keringanan walaupun dalam pengertian kutiba. Ibnu Abbas berkata, orang yang sudah tua memberi makan satu orang miskin untuk membayar satu hari puasa yang ditinggalkannya. Abu Hurairah berkata, siapa yang berusia lanjut dan dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan, ia wajib memberikan satu mud gandum untuk membayar setiap harinya. Sebetulnya ini ada bab khusus ya Bu di apa namanya di bab-bab berikutnya, nanti khusus membahas tentang fidyah. Satu mud itu kurang lebih 600 sampai 700 gram ya. Kalau kalau kita tidak punya alat mud ya, alat mud itu kayak leteran beras lagi. Tapi itu harus bersanad sampai Rasulullah. Ukurannya tuh kalibrasinya tuh ada sanadnya. Ustadz Budi Azhari kalau nggak salah dia punya mud yang bersanad. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila Anda tidak mampu berpuasa, berilah makan kepada fakir miskin satu hari satu mud bahan pokok ya. Dan 1 tahun sebelum Anas bin Malik radhiyallahu anhu wafat, usianya ketika itu sudah tamat lanjut, ia berbuka karena tidak mampu berpuasa, ia memberi makan fakir miskin untuk membayar puasa. Apabila seorang tidak mampu berpuasa karena sakit dan khawatir sakitnya bertambah parah jika ia berpuasa, meskipun masih ada harapan sembuh dari penyakitnya, maka ia tidak wajib berpuasa. Jadi dia harus mengqadha di hari lain. Dan ketika dia sembuh, dia wajib mengqadhanya. Itu di Al-Baqarah 180. Rasa berat itu siapa yang menentukan? Nah, ini apa namanya? Di sini nggak ada bahasannya ya. Siapa yang menentukan seseorang itu mampu tidak mampu? Itu adalah kemarin saya apa namanya? Anak saya ikut daurah gini juga dengan syekhnya yang dari Madinah, dikatakan bahwa tidak boleh seorang perempuan meninggalkan saum Ramadan atas perintah suami. Saya, pokoknya kamu jangan puasa ya. Kamu lagi menyusui, kamu lagi hamil. Nurut ya sama aku, gak boleh. Suami tidak punya kewenangan untuk menentukan seorang istri yang sedang hamil atau menyusui itu puasa atau tidak. Puasa Ramadan. Kalau puasa sudah jelas harus izin. Kalau puasa Ramadan itu kaidahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jadi harus atas dasar advis ahlinya orang itu baru boleh meninggalkan puasa. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu,
Orang yang tidak memiliki kemampuan itu harus advis dokter. Nggak boleh pakai feeling sendiri. Aduh, kayaknya saya hari ini nggak enak badan, kayaknya saya nggak bisa puasa deh. Itu nggak boleh. Tanyakan dulu sama dokter, benar nggak kalau kita puasa tuh mengancam jiwa kita. Islam itu mudah, Allah memberikan rukhsah di dalam kewajiban puasa yang begitu mutlak sebetulnya, tapi tetap Allah memberikan rukhsah, tapi bukan cukuplah rasa berat yang tampak apabila seseorang berpuasa ketika sakit. Jadi tidak usah nunggu sampai sakitnya tuh parah dulu gitu. Makanya harus ditanya sama dokter karena dokter yang lebih tahu. Adapun orang yang sakitnya tidak parah, yang tidak ada kesusahan jika ia berpuasa, ia tetap wajib melaksanakan puasa. Jadi payah tidak payahnya itu jangan atas subjektivitas sendiri ya. Kenapa ibu nggak puasa? Saya lagi hamil. Emang kenapa, ada masalah? Enggak, cuman kalau jam 10 teh saya suka kekerbekan, suka perih perutnya. Nah itu bukan atas dasar kepayahan. Apabila di siang hari seseorang berpuasa dan ia dalam keadaan sehat, lalu di tengah perjalanan hari itu dia sakit, maka ia boleh berpuasa jika memang darurat. Ini Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan bersama sahabatnya dalam keadaan puasa Ramadan. Salah satu di antara sahabatnya itu ada yang eh, apa sih bahasa Indonesianya PPKHT ya, kesusahan gitu ya, susah payah dia nyimpen anduk basah di atas kepalanya. Kata Rasulullah, kamu kenapa? Ya Allah, ya Rasul, kan kita lagi puasa, saya teh payah dan sedih. Rasul buka, weh. Ya, Rasul malah gak mantep gitu ya. Ya buka aja, orang Allah ngasih kemudahan kok kamu mempersulit diri. Akhirnya dia buka tapi Rasul tidak. Jadi boleh ya. Kalau misalnya di siang hari setengah jalan dia berpuasa, apa cirinya? Jadi kalau kata dokter, waktu saya tanya, cirinya itu kalau tubuh kita sudah tidak mampu untuk berpuasa, cirinya itu berkunang-kunang. Jadi kayak di film kartun gitu ya, kayak gitu. Itu berkunang-kunang, atau misalnya kalau kita mencubit tangan kita nih, dehidrasi dia, nggak balik lagi cepat seperti ini, itu ciri tubuh kita sudah tidak kuat. Termasuk dalam hal ini orang yang sangat kelaparan dan kehausan. Jika karena kelaparan dan kehausan ia takut kehilangan nyawa. Jadi kalau ancamannya itu adalah nyawa, maka dia wajib berbuka. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan buat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu di surat Al-Baqarah 195. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepada kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 29. Nah, kalau dia terjadi seperti itu, maka dia wajib mengkodok di hari lain karena jatuhnya dia statusnya adalah sakit. Ya, gitu. Jam berapa ini? 15. Pak Nudin, saya lanjut sampai jam 9 atau dicukupkan sampai 9 kurang 15 lalu kita tanya jawab? Karena kalau kalau kemarin saya selesai jam 9, Iya. ternyata banyak pertanyaan, akhirnya sampai setengah 10. Mohon maaf banget ya kemarin ya, ya Allah. Sedikit lagi barangkali Bu mungkin ada waktu 10 menit untuk tanya jawab ya. Oke, baik, siap. Jadi itu syarat ya, kita ulangi. Syarat wajib saum. Pertama, Muslim. Ketentuannya tadi sudah dijelaskan. Kalau dia di tengah-tengah hari Ramadan dia masuk Islam, maka saat itu juga dia harus saum, menahan dari makan, minum, dan hubungan, tapi dia tidak wajib mengkonsumsi. Yang kedua adalah berakal sehat. Yang ketiga balik. Yang keempat suci dari haid dan nifas. Yang kelima fisiknya memiliki kemampuan. Itu syarat wajib saum Ramadan. Jadi kalau ada 5 aspek itu pada seseorang, maka dia wajib saum. Kemudian syarat sahnya. Nah, sekarang kalau tadi apa namanya, syarat wajib, sekarang syarat sah. Kapan puasa seorang muslim itu sah? Satu, kalau dia Islam, jelas.
Yang kedua, dia balik berakal, tidak uzur yang menghalangi puasa, dia tidak sedang sakit, dia tidak sedang haid, dia tidak sedang nifas. Kemudian baru sah puasanya kalau dia saum pada waktu yang ditentukan untuk saum. Gitu ya. Makanya kenapa nanti ada bab bagaimana menentukan ru'yatul hilal, melihat hilal dan seterusnya. Itu yang menjadikan syarat sahnya seseorang untuk saum. Waktu yang ditentukan untuk berpuasa maksudnya ialah bulan Ramadan yang ditetapkan melalui ru'yah atau menggenapkan bilangan hari pada bulan Sabar menjadi 30 kalau mata kita tidak bisa melihat. Kalau zaman Rasulullah kan belum ada alat stetoskop dan lain sebagainya. Nanti kita bahas itu ada bagus ya. Dan sampai terlihatnya hilal bulan Syawal atau setelah membulatkan bilangan hari bulan Ramadan. Pada selain bulan Ramadan, seluruh hari-harinya selain hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik dan hari-hari Yaumusyak yang diragukan, itu seperti H-1 sebelum Ramadan itu termasuk Yaumusyak, hari yang diragukan untuk somut. Untuk puasa sunnah yang tanpa sebab, satu hari itu dihitung mulai dari terbit fajar yaitu subuh hingga terbenam matahari. Ya, Al-Baqarah 187 itu dijelaskan. An-Nawawi menyebutkan mengatakan syarat-syarat sah puasa ada 4 menurut beliau: suci dari haid dan nifas, beragama Islam, tamyiz. Tamyiz itu berakal dan dia sudah balik. Kemudian waktu yang ditetapkan untuk berpuasa yaitu yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ayam hari-hari yang sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh, saya Ramadan panas, yang puasanya di bulan Rabiul Awal aja. Nggak boleh. Harus ditentukan baru itu sah puasanya seperti itu. Baik, sampai baru syarat ya, syarat wajib dan syarat sah. Lanjut kita masuk ke bab rukun-rukun puasa. Bu Sufi, Rukun puasa tuh cuman ada baik. kayaknya untuk rukun mungkin bisa dilanjut besok kali, Bu. Oh iya panjangnya Ya, sih. Oke, ya. siap. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk, mungkin bisa sambil kita ini ya lanjut dengan sesi tanya jawab barangkali ya. Berarti tadi sampai syarat ya, Bu ya. Iya, Ya, siap. Baik, Bapak dan Ibu, baik. eh, Alhamdulillah pembahasan kita, insya Allah masih ada waktu nih beberapa menit ke depan sampai pukul 21.00 biar tidak terlalu malam. Namun sebelumnya izin menyampaikan terlebih dahulu sebelum Bapak dan Ibu bertanya, sekedar informasi, insya Allah kajian ini kita rekam, jadi nanti Bapak dan Ibu juga akan kita kirimin ya rekamannya. Mungkin nanti supaya ringan kami upload dulu di YouTube supaya tidak perlu download karena downloadnya pasti lumayan panjang. Kemarin yang 1 jam itu bisa berapa ini ya, jadi filenya terlalu Iya. besar. Nanti kami upload dulu eh, di YouTube-nya Masjid Seribu Berkah. Insya Allah nanti Bapak dan Ibu bisa juga mengakses ya, terutama mungkin ketika mau ikut Zoom, ternyata lagi di jalan atau lagi repot dan lain sebagainya gitu ya, sehingga nanti tetap bisa mengikuti kajian dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan itu barangkali. Eh, Baik. Tambahan informasi untuk di deskripsi WA Group sudah kami cantumkan ya nomor rekening. Mohon izin kemarin ada yang bertanya. Sekaligus kalau Bapak Ibu ada yang penasaran program Ramadannya di Masjid Berkah apa saja, nah di situ juga sudah ada Insya Allah. Baik, silahkan mungkin dimulai dari yang sudah bertanya di kolom komentar atau Saya langsung itu ya, malas saja. Pak Nudin Silakan. langsung saya baca di kolom komentar ya. Enggak. Apakah seperti Ayan ya Bu yang kadang pingsan? Iya, jadi kalau ada orang Ayan ketika dia pingsan, maka dia tidak pada saat dia pingsannya ya, pada saat dia pingsannya tuh dia tidak terkena hukum. Tapi ketika dia misalnya pingsan dari jam 3 subuh misalnya gitu ya, lalu kemudian dia sadar jam 6 misalnya, maka setelah jam 6 dia wajib tahu. Adakah kiat untuk ibu-ibu yang masa menyusui agar tetap bisa ikut berpuasa? Sebetulnya sekarang itu mungkin banget ya, Bu.
Karena sekarang itu ada pumping, ada kantong khusus ASI, kemudian ada freezer. Sangat mungkin kalau sekarang tuh ya, kalau menurut saya ya, karena kalau saya secara pribadi, semoga Allah mengampuni saya kalau saya salah, ketika Allah mengatakan faman tatawwa'a khairun fahuwa khairul lah, antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kata guru saya gini, kalau ada ayat atau hadis di ujungnya itu ada kalimat in kuntum ta'lamun, seandainya saja kamu tahu, kata Allah, saum itu lebih puasa, saum itu lebih baik daripada tidak saum walaupun diganti dengan di lain hari atau fidyah, tetap aja saum pada hari itu lebih baik gitu. Jadi sehingga ada yang berpendapat bahwa mengambil rukhsah untuk tidak saum ada ketika kita bersafar dan safarnya memenuhi syarat apa namanya qashar sholat, tapi kalau dia tidak memiliki kepayahan maka sebaiknya tetap saum gitu. Jadi ibu hamil itu sangat sangat bisa. Wah, jadi banyak pertanyaan. Perempuan haid atau nifas tidak wajib puasa atau tidak boleh puasa? Tidak wajib, tidak boleh. Tidak, karena dia tidak wajib, maka dia tidak boleh puasa. Haram hukumnya kalau apa namanya dia tidak puasa, bahkan tadi tuh ya, dia tidak makan, kalau dia tidak makan tidak minum seharian itu tapi dia tidak berniat berpuasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia niat puasa haram. Untuk ibu hamil jika tidak puasa, jika sudah membayar fidyah, apakah harus mengkodok puasa? Nah, ini nanti sebetulnya ada babnya ya, Bu. Cuma saya kasih gambaran begini di mazhab Imam Syafi'i itu tentang ibu hamil dan menyusui. Jadi, apakah kodok atau fidyah di mazhab Syafi'i itu begini? Kalau yang dikhawatirkannya adalah kesehatan ibunya, saya kata dokter teh, bayinya mah nggak apa-apa, janinnya mah nggak apa-apa, tapi ibu teh anemia, misalnya gitu ya. Kalau puasa ibu bahaya nanti HB-nya makin rendah misalnya. Maka itu statusnya si ibu tuh sakit. Ketentuannya jadi kemana? Dia enggak puasa dan dia wajib odok. Kalau yang dikhawatirkannya si ibu. Kalau yang dikhawatirkannya si ibu dan si janin, ibunya lemes. Terus ini juga plasentanya kayaknya kecil, pertumbuhan anaknya kecil, saya gitu. Dua-duanya dikhawatirkan, maka kata Imam Syafi'i, dia boleh membatalkan puasanya dan dia harus qadha. Karena statusnya dia sakit. Tapi kalau yang dikhawatirkannya adalah janinnya saja, ibu nama jajan gitu ya, ibu nama sehat. Tapi ternyata ada masalah sama janinnya. Misalnya absorpsi janinnya tuh rendah gitu ya. Plasentanya kurang bagus misalnya. Ibu nama sehat. Maka statusnya dia sebetulnya tidak sakit. Maka kasus seperti ini dia kodok dan fidyah. Itu yang tadi saya sebutkan. Apa harus atas advis dokter? Kan dokter yang tahu. Sebetulnya yang bermasalah tuh ibu hamilnya, ibu menyusunya, atau janin atau anak. Gitu Bu ya. Nanti kita bahas lebih detail. Tapi gambarannya seperti itu. Ini yang saya bahas mazhab Imam Syafi'i ya Bu ya. Imam yang lain ada yang mengatakan orang hamil itu cukup dengan fidyah, nggak usah qada. Ada mazhab yang orang yang sakit sehingga kesulitan menelan makanan akibat penyempitan saluran makan atau minum ke lambung, berat badan kurang sehingga malnutrisi, apakah boleh membayar utang saum dengan fidyah? Tergantung. Sakitnya dia memungkinkan sembuh atau tidak. Kalau tidak memungkinkan sembuh, maka dia nggak usah menggantinya dengan kodok, maka hari itu dia membayar fidyah. Kemarin sudah saya jelaskan ya, jadi membayar fidyah itu baiknya adalah day by day. Jadi hari itu dia nggak puasa, hari itu dia keluarkan fidyah. Saat hamil atau menyusui biasanya konsul ke tenaga kesehatan. Kadang dikembalikan kepada ibu yang bersangkutan. Apakah kuat maka bisa berpuasa? Misal janin sehat, tidak ada kontraksi saat hamil,
baiknya tidak rewel atau menyusui dan lain-lain. Tapi ketika si ibu yang berpuasa, ada kalanya badan memberikan sinyal seperti berkunang-kunang. Lalu apakah si ibu boleh langsung membatalkan puasa pada kondisi tersebut tanpa harus bertanya ke nakes dulu dengan niat akan mengkodoknya? Itu tadi ya Bu ya, yang tadi yang apa namanya yang saya jelaskan. Jadi ketika dia puasa nih, terus dia tuh sakalor teh apa ya? Kata orang Sunda mah kelenger kelenger, gitu kelenger. Lalu dia kelenger sampai mata berkunang-kunang dan seterusnya, maka dia wajib, itu sudah membahayakan dirinya. Dia buka, dia boleh dia boleh berbuka di situ karena sudah mengancam jiwanya. Mas Alul Khamsah di dalam apa namanya apa Mas Alul, 5 perkara yang menjadi apa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, menjadi adanya syariat di dalam Islam itu, semua syariat itu adalah untuk menjaga 5 perkara: nasab, agama, akal, harta, dan jiwa raga. Jadi ketika ada yang sudah terancam di antara 5 itu, maka syariat kemudian bisa ditarik. Orang yang orang yang mempertahankan dirinya, mempertahankan nyawanya, lalu kemudian dia terancam dibunuh misalnya oleh orang lain, maka pada saat itu dia boleh untuk melakukan penyerangan. Jadi begitu juga saum. Kalau mengancam jiwa, maka mengancam jiwa janin, mengancam jiwa ibu hamil, mengancam jiwa orang yang sakit, maka boleh dibuka. Ada rukhsah untuk menggantinya di lain hari. Inna ma'al usri yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maqasidu syar'i. Jazakillah khair. Jadi maqasidu syar'i itu maksud dari semua syariat itu untuk melindungi 5 perkara itu. Maka kalau ada orang meninggal di dalam mempertahankan 5 perkara itu, dalam syariat kita termasuk mati syahid. Orang yang memperjuangkan hartanya, misalnya ada rampok dan seterusnya, dia mempertahankannya, dia mati syahid, walaupun tidak syahid kubra seperti syahid di medan perang. Wallahu a'lam biswab. Coba kita lihat, adakah lagi pertanyaannya? Kalau ada yang mau open mic, mangga. Oke, oh ada lagi nih. Bagaimana tips puasa bagi yang punya 2, 3 anak toddler agar bisa tetap produktif di bulan Ramadan? Misal mau tilawah tarawih aja susah, banyak ke skip sama anak. Setiap marhalah itu ada ujian. Setiap rijalun itu ada ujian. Eh, Bahkan ketika anak-anak sudah besar pun ada ujian. Kalau anak-anak waktu kecil, ujiannya anak-anaknya. Dan anak-anak itu aneh ya. Kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain, dia nggak kenapa-kenapa ya, Bu ya. Giliran kita pegang Quran, wah tuh. Dia ngerebut Qurannya, dia pengen pipis, dia pengen ada aja gitu ya, Bu ya. Apa namanya, pertama, boleh berdoa dari sekarang. Dari sekarang. Berdoa sama Allah agar Allah memberikan kemudahan. Supaya apa? Supaya kita tuh kasih tunjuk sama Allah betapa kita tuh berikhtiar maksimal untuk bisa ibadah maksimal di bulan Ramadan. Saya pernah menyampaikan kisah seorang penjaga istal kuda. Jadi dia komplain kepada Rasul, ya Rasul, juragan saya mah sedekahnya banyak, kalau engkau mau perang, terus dia ikut berperang juga, berarti dia bisa mati syahid, dia nyumbang juga dalam peperangan. Hari saya mah cuma ngurus istal kudanya doang gitu. Lalu sama Rasul dikasih amalan. Kamu mau nggak amalan yang bobot pahalanya itu seperti majikan kamu yang maksiat? Mau ya Rasulullah. Tasbih, takbir, tahmid 33 kali setelah sholat. Wah semangat nih si budak. Juragannya pulang. Tahu tuh si budaknya tuh mengamalkan. Nah dia ikut mengamalkan. Datang lagi kepada Rasul. Ya Rasul, tetap aja saya takwa. Saya nggak bisa seperti yang dilakukan oleh majikan saya, tapi majikan saya bisa ngamalin amalan yang kau berikan kepada saya. Saya gitu kan. Lalu apa kata Rasul? Kamu bisa mendapatkan pahala jihadnya juragan kamu itu
karena kamu begitu sangat menginginkannya. Wah, itu buat saya tuh hadis itu tuh jadi penyemangat banget. Jadi urusannya apa? Urusannya adalah seberapa ingin kita. Nah, inginnya tuh bukan cuma, aduh pengennya tarawih 30 hari gitu. Tapi dibicarakan dengan suami, kemudian dipikirin nama kita, di ihtisaban. Karena saya sudah jelaskan ya apa makna ihtisabannya. Di benar-benar dirancang oleh kita gimana caranya supaya apa namanya di bulan Ramadan itu kita kondusif, minta sama Allah, dikondisikan mainannya, dilatih apa body clock si anaknya, jam berapa dia harus tidur dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ala kulihal, setelah kita persiapkan, busuk ternyata tarawih saya nggak bisa semuanya. Niatnya mas saya teh tarawih pas anak-anak udah tidur, tapi ternyata saya ikut tidur bangun-bangun pas apa sahur misalnya gitu. Udah yakin kalau saya ya husnuzannya Allah tetap mencatat tarawih kita karena kita sangat menginginkan. Kita sudah setting, kita sudah kondisikan, sudah macam gitu. Qadarullah ternyata kita tuh eh, saya mah berkeyakinan husnuzan sama Allah. Allah tetap ngasih pahala. Ridho dengan segala fase kehidupan kita, dengan segala beban dinikmati aja. Ada waktunya, ada masanya. Nanti kalau udah tua kayak saya, tua, 57 tahun tua nggak sih? Ujiannya beda lagi. Anak udah pada besar-besar dan lain sebagainya. Ujiannya lutut, ujiannya punggung, gitu. Jadi jangan dipikir yang udah nggak punya anak kecil nggak ada ujian. Bahkan yang udah nggak punya anak kecil, lututnya masih enak dan lain sebagainya. Ujiannya apa? Ujiannya merasa nggak butuh, ujiannya merasa Ramadan itu biasa aja, ujiannya sibuk kerjaan, terus. Insya Allah ya berdoa sama Allah, kondisikan. Jangan memaksakan diri, tapi harus mengkondisikan semua hal di sekitar kita agar memungkinkan kita untuk melakukan yang terbaik. Kita tuh nggak bisa maksimal. Maksimal tuh ya kayak Rasulullah tiap Ramadan hatamnya tiap 3 hari. Apa namanya tarawihnya sampai menjelang sahur. Terus selama sahurnya beliau sambil jihad gitu kan. Itu maksimalnya Rasul. Kita tuh hanya bisa optimal. Optimal itu adalah 100% dalam kadarnya masing. 100%-nya kualitas sahur seorang yang punya toddler dengan 100%-nya orang yang bujang, orang yang anak-anaknya udah gede, itu kan beda. Jadi yang penting kita optimal. Tapi ihtisabannya kita tetap harus men-setting apa semua keadaan supaya memungkinkan kita untuk bisa melakukan semua amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi kita mudik lagi puasa, bagaimana hukum? Apa boleh terus puasa? Apa kodok puasanya? Mudik itu pertama, itu harus diluruskan niatnya, bukan sekedar safar biasa, tapi niat birrul walidain, niat silaturahmi, karena safar yang dibolehkan untuk batal saum itu safar niat ibadah. Gak boleh misalnya, mau kemana? Kok nggak puasa? Saya safar. Mau kemana? Mau nonton konser dangdut misalnya gitu. Gak boleh. Terus puasa puasa terus atau kita boleh batal Bu Sufi? Kalau secara fikih ya, secara fikih ini ketentuan fikih. Kalau kita perjalanannya itu adalah cukup untuk kosor kurang lebih 82 kilometer perjalanan, maka saat itu kita sudah boleh melakukan membuka buka puasa, boleh batal karena kita dalam safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia boleh menggantinya di hari lain. Safarnya itu safar sesuai jarak yang membolehkan kita untuk sholat kosor, sholat di ringkes. Kurang lebih 82 kilometer, ada yang mengatakan 84, tapi 82 banyak. Lalu apakah memang otomatis harus apa namanya buka atau enggak? Tergantung.
Kalau dilihat dari hadis yang tadi, ketika Rasulullah SAW safar dengan sahabatnya yang kepayahan itu, Rasul nyuruh buka. Tapi Rasulnya sendiri nggak buka. Nah, kalau saya memahaminya gitu, dengan ayat yang apa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka saum itu lebih baik bagi kamu kalau saja seandainya kamu tahu. Jadi kalau ada kalimat in kuntum ta'lamun itu tuh kayak pernyataan tersiratnya Allah dan Rasulnya bahwa sesungguhnya kebanyakan manusia tuh nggak tahu bahwa saum Ramadan itu lebih baik gitu. Jadi ada yang berpendapat bahwa apa namanya nanti di kitab Syafi'i juga ada. Kalau perjalanan niat itu tidak memayahkan, maksudnya perjalanan itu tidak membuat kita tuh sampai lemes, sampai berkunang-kunang, sampai dehidrasi gitu. Nyaman-nyaman aja gitu. Walaupun jaraknya jauh, ada ulama mengatakan ya sebaiknya dia tidak membatalkan. Walaupun kalau mau batal karena alasan safar boleh-boleh aja sih, tinggal mengganti. Itu mah hadiah dari Allah. Karena ada juga yang menggunakan kaidah bahwa sunnah hukumnya mengambil rukhsah, makruh hukumnya meninggalkan rukhsah. Itu ada ya di dalam kaidahnya itu ada. Jadi kalau mau buka, enggak tinggal diganti di hari lain. Ah, saya emang nggak mau buka, Bu Sufi tidak kuat. Walaupun safarnya misalnya ke mana, ke Palembang gitu ya, ke Jambi misalnya, itu kan memenuhi jarak safar, jarak kosong. Tapi dari sini ke bandara saya dan naik mobil AC 1 jam. Nanti naik pesawatnya cuma 1 jam juga. Nanti nyampe rumah baru jam 10 misalnya gitu ya. Eh, Sauwe. Nah, gitu. Kalau saya mengambilnya gitu. Tapi kalau misalnya di tengah perjalanan ternyata kita macet, kehausan, udah buka aja. Oh, kita lagi safar. Ya. Jika ada kodok yang menaikkan sampai sudah masuk bulan Ramadan lagi, apakah harus dibayarkan fidyah? Menurut Imam Syafi'i di kitab Al-Mu'tamad ini, kalau ada orang ini jadi nggak apa-apa ya, celek-celok gitu ya. Nah, emang sambung menyambung akhirnya. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau ada orang punya utang lewat dari Ramadan tahun berikutnya, misalnya sekarang nih, Ramadan sekarang, saya punya utang Ramadan kemarin, tapi sampai datangnya Ramadan ini, utang saya belum lunas, gitu ya. Maka, ini mazhab Imam Syafi'i ya, karena ada mazhab lain yang beda pendapat. Maka kalau menurut Imam Syafi'i, orang itu tetap berkewajiban mengkodok, tapi karena dia melewati tahun Ramadan berikutnya, maka dia harus ditambah fidyah. Gitu. Kalau menurut Imam Syafi'i. Karena ada juga mazhab lain yang tidak mengharuskan fidyah. Hutangnya kan cuma hutang puasa, ya udah puasa aja yang dibayar. Ada. Ya. Saya bagaimana cara mengajarkan puasa bagi anak kau? Ikuti webinar saya tanggal 23 jam 20 malam. Lihat di status saya, nanti kita akan apa namanya, akan clue-nya gini kalau kepada anak-anak. Pertama, dikiaskan kepada sholat. Ajarkan di 7 tahun, di usia 10 tahun diberikan tekanan. Kemudian kalau dilihat dari hadis Ar-Rubai tadi, mengajarkan saum kepada anak itu bukan tentang dia bisa puasa full atau tidak, tapi dia bahagia atau tidak menjalankan puasa. Nanti ya kita bahas. Tanggal 23 akan saya ini boleh untuk para orang tua PAUD atau untuk semua teman-teman yang ada di grup sahabat berkah enggak. Insya Allah tanggal 23 Sabtu ini ya, kalau tidak salah. Sabtu ini kita akan khusus membahas webinar bagaimana cara mengajarkan saum kepada anak yang belum balik. Baik, Bu Wallahu Sufi. alam, mudah-mudahan tidak memuaskan apa yang saya sampaikan, tapi dari yang tidak memuaskan semoga Allah berkahi menjadi ilmu yang menambah keimanan kita menjelang saum. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bu Sufi. Alhamdulillah sudah lewat 9 menit dari pukul 21.00. Maaf ya Bapak Ibu, korupsi waktu. terima kasih banyak sekali lagi sudah bertahan untuk menyimak kajian pada kedua di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan tadi ya, mudah-mudahan tidak puas, artinya besok masih gabung lagi ya. Sekali lagi insya Allah nanti rekamannya akan kami kumpulkan dulu, nanti akan dikirim ke Bapak Ibu semua supaya bisa menyimak kembali dari awal hingga akhir insya Allah.
Baik, di atas nama pribadi sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di acara yang sama, insya Allah besok pada pukul 20.00 di ruang, di link Zoom yang sama, insya Allah. Baik, sama-sama kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, selamat Wassalamualaikum. istirahat Ya, Bapak Ibu semua. Maaf lahir Assalamualaikum warahmatullahi batin. Saya pamit. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terus, terakhir saja. Iya.